dalam bab ini kula jenengan diparingi arahan ojo sampai
memukul wajah, jangan sampai memukul area muka. Dan ini oleh syarahipun dikatakan kenapa ada larangan memukul wajah. Dikatakan di annal wajha latifun yajma'ul mahasina, karena wajah itu adalah anggota tubuh yang dipenuhi dengan saraf-saraf yang halus, dan wajah ini diantaranya menjadi tolak ukur kecantikan atau kegantengan. Ayu botene, ganteng botene, sing diukur diantaranya adalah wajah. Oleh karena itu maka pukulan itu bisa saja merusak saraf-saraf yang ada di wajah, dan bisa juga menjadikan wajah itu cacat, menjadikan wajah itu tidak seperti sebelumnya. Hidung mungkin tulangnya bisa patah, gigi mungkin bisa tanggal gara-gara dipukul, mata mungkin bisa rusak, sarafnya tidak sempurna karena ada saraf-saraf yang putus dan seterusnya. Ini harus dijauhi, ini harus berubah dengan perhitungan baik-baik, sehingga kemudian agama hadir, Islam hadir, memberi arahan hukum ya hukum, tapi jangan memukul wajah. Wa aqdahu latifatun nafisah wa aktsarul idraki biha. Jadi anggota-anggota yang ada di wajah ini latifatun nafisah, halus sekali. Nafisah tapi memiliki nilai yang tinggi, yang itu kadang putune langsung terus berubah. Biasanya ketok wajah, ketok ayu, barang putune hilang, berkurang, gantengnya berkurang, ayunya berkurang. Itu diuntu belum yang lain, ya, belum yang lain. Oleh karena itu agama melarang dengan falnya jatanib al-wajah. Ketika menghukum dengan memukul, maka jauhi memukul wajah. Hadirin hadirat rahimahullah, larangan memukul wajah ini dalam hadis berikutnya tidak hanya berlaku kepada sesama manusia. Larangan memukul wajah ini tidak hanya berlaku untuk memukul manusia. Ternyata hewan juga tidak boleh dipukul wajahnya. Itu apa dengan saya. Di hadis yang kedua, haddatsana Khalidun qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidatin qad musima yudafon manfirahu. Sesuatu saat secara umum Rasulullah ketika melakukan itu kepanggil panggil hewan, kepanggil hewan yang hewan itu musima itu aikuya wa ukhriqa jilduhu bil hadida. Menika wajahnya itu dinyonyok, contoh dinyonyok itu enten besi dipanasi, lalu besi yang sudah panas itu ditempelkan. Dari wong Jawa dinyonyok ten wajahnya. Biasanya niku damel teker nggih. Duwe sapi akeh, kuwatir sapine keliru bahwa ketelisut, lalu sapi itu diberi tanda dengan dinyonyok atau di besi dipanaskan lalu ditempelkan tok lagi tok, tapi tok ini jiwa wajah Qadhusima yudakhanu manfirahu. Jadi kalau harus mikirnya bagaimana hukumnya, bagaimana hukumnya memberi tanda ke hewan dengan cara diberi dinyonyok besi sing panas,
Kata syarahnya, wal wasfu fil wajhi haram fil adami wa kada fi ghairihi ala adha. Hukumnya haram, hukumnya haram. Terus kayak teman dengan cara dijunjung besi di area wajah itu, ini haram, baik dilakukan untuk manusia atau untuk hayawan yang lain, makhluk hidup yang lain, maksudnya hewan gitu. Alal adhan menurut pendapat adhan. Tapi bagaimana hukumnya kalau kemudian diberi tanda dengan cara itu di area selain wajah, di area selain wajah? Gila, kalau dengan kita hidup di daerah ternak, daerah peternakan mungkin bola pokok gitu. Tapi mungkin urip ada kawasan di mana di sana peternakan dilepas, dilepas ternawan. Nah, ini ada kepentingan, ada gunanya memberi tanda hewan dengan cara seperti itu. Maka fikihnya dalam kitab Fatullah As-Somad dikatakan kalau yang diberi tanda itu di area muka, mau dengan cara menunjuk persising panas, hukumnya haram menurut pendapat yang ada. Tapi kalau itu dilakukan di selain muka, boiku nopo kupingi nopo buntut matanya atau anggota tubuh yang lain, hukumnya tidak apa-apa. Pada itu hukumnya boleh. Atau hewan-hewan yang menjadi yang dizakatkan, duit sapi, lalu kemudian zakatnya ya, sapi ada nisabnya, ketika sudah sampai nisab ada zakat, lalu zakat ini diberikan ke amil. Sapi-sapi yang digunakan untuk membayar zakat ini biasanya diparingi tondo. Dan tondo ini kadang ditunjuk dengan Allah besi yang panas tadi. Dan itu aturan jangan di area muka, jangan di area wajah, boleh di area yang lain. Bagaimana Rasulullah ketika melihat ono hewan ditok, dinyunjuk dengan besi yang panas di area muka, Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man fa'ala hadza. Nabi Rasulullah, Allah Ta'ala melaknat wong sing nglakoni ini. Allah Ta'ala melaknat wong sing nyunjuk wajahnya hewan dengan besi yang panas sebagai tanda. Dilaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat niku napa nggih? Laknat niku al-ibad wat-tardu 'anil rahmah, yaitu dijauhkan dari rahmati Gusti Allah. Lu perkawis itu jika dilaknat, maka ini menjadi salah satu tanda nek perkara iki hukume haram karena mendapatkan konsekuensi yaitu laknat. Sekalipun teks hadis ini boten muni haram lakoni ini boten ngoten, tapi bahasanya la'anallahu man fa'ala hadza, yaitu Allah Ta'ala muga-muga melaknat wong sing nglakoni perkara iki, wong sing nyunjuk hewan di area muka. Terus teks yang seperti ini adanya konsekuensi laknat ketika melakukan perkara itu menunjukkan kalau perkara itu dilarang. Karena definisi haram menurut ahli fikih itu kan ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Sing diarani haram iku ya perkara sing nalikane dilakoni niku diganjar oleh Allah Ta'ala, tapi nalikane
nalikane ditinggal diganjar oleh Allah Ta'ala, nalikane dilakoni disiksa. Niku definisi harama yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Lek ditinggal oleh ganjaran, lek dilakoni jika tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala maka disiksa. Lu bagian dari siksa itu dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayangipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sehingga teks hadis ini dikawal berarti nyunjuk, jadi memberi tanda kepada hewan dengan cara nyunjuk sampai posisi panas, ini juga diharamkan. Lalu kemudian Rasulullah jawab, la yasimanna ahadun al-wajha, ojo pisan-pisan memberi tanda dengan cara nyunjuk wajah, wala yadribannahu, dan jangan sekali-kali memukul area wajah. Hadirin hadirat rahimahullah, syahid hadis ini diletakkan wonten bab larangan memukul wajah ini ya, karena niki yang terakhir itu ada kata wala yadribanna, jangan sekali-kali, sungguh jangan sekali-kali kamu memukul wajah. Dan lek kula jenengan tingali secara lengkap hadis ini dari awal, larangan ini ditujukan dengan objek nopo, dengan objek dabah, yaitu hewan. Luka hewan saja, kalau hewan saja ini tidak boleh dipukul di area wajah, maka manusia tentunya lebih lagi. Dalam mukul hewan mawon enten aturan Islam ini, wonten hadis, wonten sunnah saking Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak boleh, maka manusia tentunya lebih haram lagi. Ini luar biasa. Tidak hanya ngurusi kemanusiaan, tapi dengan hewan pun agama kula panjenengan hadir benar-benar membawa rahmat, membawa kasih sayang. Larangan ini juga hanya untuk menungso, wala yadribannahu. Bila kula dengan tinggali secara lengkap kronologi hadis ini adalah berkenaan dengan batin, dengan hewan. Hadirin hadirat rahimahullah, maka tentu sangat tidak benar jika kemudian Islam ini digambarkan dengan agama yang keras, agama yang tidak mengenal kasih sayang. Tentu tidak benar, tentu tidak benar. Agama ini betul-betul sebagai bentuk rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang, menebar kasih sayang kepada semuanya. Bahkan urusan memukul saja hewan saja ada aturan, ojo dipukul di area wajah. Maka sudah menjadi tradisi para ulama itu ketika memulai mengajarkan hadis itu, biasanya pun para ulama itu apa? Hadis pertama yang diajarkan yaitu hadis tentang rahmat, hadis tentang rahmat. Yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Terus tradisi ini para ulama ini mengenai dari hadis ini. Hadis pertama yang diajarkan adalah hadis tentang rahmat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Wong-wong sing duwe welas asih,
Orang-orang yang punya rasa kasih sayang iku yarhamur rahman, yaitu wong-wong yang mendapatkan kasih sayang dari Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atus kula jenengan pilih ingin mendapatkan rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara caranya kula jenengan kudu duwe rahmat, kudu duwe belas kasih, kudu duwe rasa sayang. Jelek kula jenengan duwe rasa sayang, maka kula jenengan yarhamur rahman, kula jenengan disayangi Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutukanipun hadis, irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Kuwe sing sayangilah siapapun yang ada di bumi ini. Irhamu man fil ardi, siapapun yang ada di muka bumi ini sayangilah. Yarhamku man fis sama, maka penduduk langit akan sayang kepada kita. Itu yang pertama kita katakan. Di saat dari hadis-hadis itu, tradisi para ulama itu adalah mengajarkan hadis tentang kasih sayang. Di antara santri-santri ini tidak hanya punya ilmu yang banyak, tapi minus rahmah di dalam hatinya, tapi bangunan rahmah, bangunan kasih sayang sudah ditancapkan terlebih dahulu sebelum memberikan ilmu. Dan itu penting sekali. Hadirin hadirat rahimahullah, kalau jenengan tinggali hari-hari ini, betapa mudah orang itu membunuh, membuli, menyakiti bodoh-bodoh menungsa. Kadang beto berkeluar, akhirnya terjadi penganiayaan. Kadang hal yang sepele, tak duit, adikei, atau tiarani cukup duit, sudah berani melakukan pembunuhan, bahkan mutilasi dan yang lain. Ini karena apa? Di antaranya mungkin di hatinya sudah tercerabut rasa kasih sayang, di hatinya sudah tercerabut rahmat. Oleh karena itu maka monggo jenengan lek kula panjenengan estu ningali agama ini dan melihat bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya kula panjenengan menemui ajaran kasih sayang yang begitu dalam seperti ini. Memukul saja ditonton kena, jangan sampai memukul wajah. Bahkan larangan ini tidak hanya berlaku untuk manusia, bahkan untuk hewan pun. Kula jenengan diperintah oleh Rasulullah untuk menjauhi memukul di area wajahnya. Ini bentuk rahmat. Ini bentuk rahmat. Terus mudah-mudahan dengan membaca hadis-hadis seperti ini, mana kula panjenengan sedaya diiseni kalian Allah Ta'ala dengan rahmat, diiseni kalian Allah Ta'ala dengan rasa kasih sayang yang menyayangi sesama manusia dan juga bisa sayang kepada makhlukipun Allah ingkang lindu. Insya Allah bila kula panjenengan kagungan rahmat dan mana kula panjenengan sedaya ada rahmat dalam perilaku kula panjenengan sedaya, ada rahmat dalam tutur kata kula panjenengan sedaya, ya rahmatul rahman, jenengan bakal disayangi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya rahmatul ahlus sama, kula jenengan bakal disayangi penduduk langit. Allahumma amin. Mudah-mudahan atas keterangan ingkang manfaat barokah, dan mudahan kula jenengan dengan istiqomah kuat dalam ibadah, dengan kuat tinggal maksiat, pilih kuturkan Allah Ta'ala sedaya mawon, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahul muwaffiq
warahmatullahi